Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Mahdiah Fitri Lubis. Ibu adalah mahasiswa magang 3 dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru dengan judul Usaha dan Pesawat Sederhana di Kehidupan Sehari-hari. Baiklah, langsung aja kita ke pembahasan yang pertama. Pembahasan pertama kita akan membahas mengenai usaha. Mengapa penting kita mempelajari usaha? Karena dengan kita mempelajari materi ini akan membantu kita dalam memahami konsep dasar usaha dan aplikasi di dalam kehidupan sehari-hari. Kalian semua pasti bertanya-tanya kan, apa itu usaha? Usaha di dalam fisika bisa diartikan sebagai kemampuan gaya yang bekerja pada suatu benda. Semakin besar gaya yang digunakan dalam memindahkan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa usaha adalah energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bisa bergerak dan melakukan sebuah perpindahan. Secara matematis, usaha itu dapat dirumuskan W sama dengan F dikali S, yang mana W adalah usaha dengan satuan Joule, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan S adalah perpindahan dengan satuan meter. Jenis-jenis usaha. Usaha dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada usaha positif, yang kedua usaha negatif, dan yang ketiga usaha nol. Yang pertama, usaha positif. Usaha positif adalah usaha yang dilakukan oleh gaya yang bekerja searah dengan perpindahan benda. Sebagai contohnya, kita bisa melihat seorang anak yang memanjat pohon dengan ketinggian tertentu. Dan ketika kita mendorong meja ke kiri, dan meja tersebut bergesernya ke kiri. Usaha negatif adalah usaha yang dilakukan oleh gaya yang arahnya berlawanan dengan arah perpindahan benda. Contohnya yaitu mendorong peti ke kanan, malah justru peti tersebut bergeser ke kiri. Dan contoh lainnya bisa juga berupa usaha rem mobil untuk memberhentikan mobil. Usaha itu akan memiliki nilai apabila memenuhi 2 persyaratan, yaitu terjadinya perpindahan dan adanya gaya yang diberikan. Gaya yang diberikan tidak tegak lurus dengan arah perpindahannya. Dan yang selanjutnya ada usaha yang bernilai 0 apabila gaya yang dikerjakan pada benda tidak mengakibatkan perpindahan tempat. Kita ambil beberapa contohnya. Yang pertama, anak kecil yang mendorong tembok. Nah, dikatakan tidak melakukan usaha dikarenakan tembok tidak akan bergerak walaupun kita dorong sekuat tenaga kita. Untuk contoh yang kedua, kita juga bisa mengibaratkan. Nah, ada orang yang memangkul karung beras. Walaupun dia berjalan jauh sangat melelahkan, tetapi itu tidak disebut sebagai usaha dikarenakan gaya ke arah atas menahan karung dan perpindahan ke arah depan. Gaya ke arah atas dan ke arah depan itulah yang menyebabkan tidak adanya perpindahan tempat antara orang yang membawa karung beras tersebut. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.